Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Tidak masalah. Chen Ping benar-benar langsung setuju. Chen Ping, kamu gila. Lin Kevan menatap Chen Ping dengan tak percaya. Paman keempat, aku bisa menghancurkannya sampai mati tanpa pedang pembunuh naga. Chen Ping tersenyum sedikit. Baiklah, karena kamu setuju, kamu tidak diperbolehkan lagi menggunakan pedang di tanganmu, kata Tetua Agung Klan Tang. Chen Ping benar-benar menyimpan pedang pembunuh naga. Di dalam bar, lelaki tua berambut merah itu berkata dengan heran, aku tidak menyangka Chen Ping berani setuju. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena pedang di tangannya memainkan banyak peran. Jika dia tidak memiliki pedang pembunuh naga, mustahil baginya untuk mengalahkan Tetua Agung Sekte Tang. Dia berada di tingkat keempat alam abadi. Itu belum tentu benar. Ming Sao tersenyum dingin, apakah menurutmu Chen Ping bodoh? Alasan mengapa dia berani setuju adalah karena dia benar-benar yakin. Tunggu saja dan lihat, semakin banyak kejutannya. Tuan Muda Ming meminum anggur di tangannya. Tetua Agung Klan Tang di sisi lain melihat ini dan melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mundur, aku akan melakukannya sendiri. Semua orang dari Klan Tang perlahan jatuh kembali ke tanah, hanya Chen Ping dan Tetua Agung Klan Tang yang berada di udara, berdiri saling berhadapan. Namun, semua anggota geng Klan Tang ini menatap Chen Ping. Meskipun mereka diteriaki, itu tidak mencegah mereka menyerang Chen Ping pada saat kritis. Bagaimanapun, mereka semua menggunakan senjata tersembunyi, dan mereka menyerang saat orang-orang tidak siap. Tetua Agung Klan Tang menatap Chen Ping, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan belati kupu-kupu di tangannya mulai berputar. Pada saat ini, dia tiba-tiba melompat keluar dan ingin membunuh Chen Ping, dan bahkan mengikuti Chen Ping untuk bertarung sendirian. Itu sepenuhnya karena motif egois. Setelah melihat pedang dan binatang suci di tangan Chen Ping, Tetua Agung ingin membunuh Chen Ping dan mengambil cincin penyimpanan Chen Ping untuk dirinya sendiri. Chen Ping pasti telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengan Ling Men tadi. Ditambah lagi, tanpa menggunakan pedang pembunuh naga, Tetua Agung Klan Tang yakin bahwa ia dapat membunuh Chen Ping. Jika sekelompok orang maju dan membunuh Chen Ping, mungkin butuh usaha keras untuk mendapatkan cincin penyimpanan Chen Ping. Lagi pula, semua orang tergila-gila pada harta karun di tubuh Chen Ping. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa harta karun itu direbut orang lain. Itulah sebabnya dia menyarankan untuk melakukannya sendiri. Namun, Tetua Agung Klan Tang masih bodoh. Alasan mengapa Chen Ping berani menyingkirkan pedang pembunuh naga adalah karena dia pasti sangat yakin. Bagaimana? Bisakah aku mulai bertarung tanpa pedang? Chen Ping bertanya. Tentu saja, untuk mencegah orang lain menuduhku melakukan penindasan, aku bisa memberimu 3 gerakan. Tetua Agung Klan Tang mengatakannya dengan sangat bangga. Lagi pula, sudah cukup menindas bagi seorang kultivator tingkat 4 di alam abadi untuk berurusan dengan seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana. Sekarang dia ingin dia berhenti menggunakan pedang. Betapa tidak tahu malunya itu. Itulah sebabnya Tetua Agung Klan Tang mengusulkan agar Chen Ping menggunakan 3 jurus, sehingga dia bisa menyelamatkan mukanya di hadapan semua orang. Chen Ping tersenyum tipis dan mengabaikannya, tetapi mengepalkan tinjunya erat-erat. Tinju cahaya suci. Chen Ping meninju.
Ledakan. Sebuah tangan besi raksasa merobek kekosongan dan menuju ke arah sesepuh agung Sekte Tang. Tetua Agung Klan Tang terkejut melihat ini. Awalnya dia mengira Chen Ping hanya bisa melepaskan kekuatannya yang mengerikan dengan bantuan pedang pembunuh naga. Tetapi sekarang pukulan Chen Ping datang dengan teror yang tak ada habisnya. Apakah ini keterampilan sihir? Tetua Agung Klan Tang merasa ngeri. Dia dapat dengan jelas merasakan dari kekuatan pukulan ini bahwa ini bukanlah teknik bela diri biasa. Tetapi karena Chen Ping telah diperintahkan untuk melakukan 3 gerakan, jika dia mengambil tindakan saat ini, dia akan benar-benar ditertawakan. Tinju cahaya suci Chen Ping bagaikan meteor emas, merobek kehampaan dan langsung menuju ke arah Tetua Agung Klan Tang dengan tekanan tiada akhir. Kemanapun angin tinju itu lewat, udara seakan terkoyak, menimbulkan suara siulan yang melengking. Wajah Tetua Agung Klan Tang tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pukulan Chen Ping akan begitu mengerikan. Itu jauh di luar dugaannya. Badai 1000 kupu-kupu. Tetua Agung Klan Tang berteriak pelan dan tiba-tiba mengayunkan tangannya. Ribuan belati kupu-kupu langsung berubah menjadi penghalang badai besar, menghalanginya. Di tengah badai, belati itu berputar bagaikan kilat, menimbulkan suara mendengung, seolah-olah ada banyak kupu-kupu yang beterbangan tertiup angin. Tinju cahaya suci dan badai 1000 kupu-kupu saling bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Bayangan tinju emas dan badai perak saling terkait di udara, membentuk tirai cahaya yang menyilaukan. Semua orang di kedai itu menutup telinga, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Pukulan ini sangat kuat. Lelaki tua berambut merah itu membelalakkan matanya, menatap pertarungan di udara dengan tak percaya. Mulut Ming Shao sedikit melengkung, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Benar saja, Chen Ping bukanlah orang yang sederhana. Dia sama sekali tidak membutuhkan pedang. Pukulan ini saja sudah cukup untuk mengguncang pembangkit tenaga listrik kelas 4 dari alam abadi. Di udara, bayangan tinju Chen Ping secara bertahap ditelan oleh badai 1000 kupu-kupu. Tetapi wajah Tetua Agung Klan Tang tidak rileks. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan tinju Chen Ping belum sepenuhnya hilang, melainkan terus mengembun dalam badai, seolah-olah dapat menembus pertahanannya kapan saja. Jari abadi, teriak Chen Ping dengan suara rendah, sosoknya tiba-tiba melesat, dan dia langsung muncul di sisi Tetua Agung Klan Tang. Chen Ping melihat cahaya keemasan berkelap-kelip di ujung jarinya. Kemudian dia mengarahkan jarinya dan cahaya keemasan itu tiba-tiba mengarah ke Tetua Agung Klan Tang. Jari abadi. Murid Tetua Agung Klan Tang mengecil dan dia merasa ngeri. Dia tidak menyangka Chen Ping telah menguasai sihir yang begitu dalam. Kekuatan jari ini bahkan lebih mengerikan daripada Holy Light Fist sebelumnya. Saat jari abadi itu membelah kehampaan, semua yang ada di sekitarnya seakan berhenti. Asal-usul waktu. Tuan Muda Ming di kedai berdiri, senyum di wajahnya menghilang, dan dia menatap Chen Ping di udara dengan tenang. Seorang kultivator tingkat 3 di alam Mahayana mampu memahami asal mula waktu dan bahkan mengendalikan waktu. Ini melampaui semua harapannya. Pada saat ini, akhirnya ada ekspresi serius di wajah Ming Shao. Siapa anak ini? Kenapa dia begitu menakutkan? Apakah ada orang dari surga di belakangnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak keterampilan sihir? Orang tua berambut merah itu pun berkata dengan ekspresi terkejut. Yang lainnya juga menatap kosong, dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Kapan orang ini menjadi begitu cakap?
Lin Kevan menelan ludahnya, wajahnya penuh keterkejutan. Master Istana ke-10, yang bersembunyi di antara kerumunan, diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Jika dia tidak mengikuti Chen Ping, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti sudah menjadi mayat hidup di bawah pedang Chen Ping sejak lama. Dan di sudut terakhir kerumunan, Ningxi dan Su Yuqi telah mengamati pertarungan Chen Ping. Saat Chen Ping membunuh pemimpin Sekte Ling, dan sekarang dia bertarung melawan Tetua Agung Sekte Tang, dan bahkan menggunakan keterampilan sihir seperti tinju cahaya suci dan jari abadi, Ningxi merasakan celah besar di dalam hatinya. Adik laki-laki, orang ini tidak mudah dibunuh, kata Su Yuqi perlahan. Kakak, mungkin sulit untuk membunuh orang lain, tapi aku yakin kamu pasti bisa membunuhnya, pasti. Wajah Ningxi penuh percaya diri dan kepastian. Karena saat ini hanya Ningxi yang tahu bahwa ketika Su Yuqi menampakkan wajahnya, Chen Ping akan tercengang dan pasti tidak akan menyerang Su Yuqi lagi. Pada saat itu, Chen Ping pasti sudah menjadi seekor domba yang harus disembelih. Pada saat ini, Tetua Agung Klan Tang terkejut dan tidak berani lalai sedikit pun. Dia tiba-tiba menggenggam kedua tangannya, dan badai 1000 kupu-kupu langsung menyusut, berubah menjadi perisai cahaya perak yang menghalangi di depannya. Di mata Chen Ping, semua gerakan sekarang menjadi sangat lambat. Cahaya jari emas melesat menuju Tetua Agung Klan Tang sebelum perisai cahaya terbentuk. Engah, Tetua Agung Klan Tang terkena jari ini, menyemburkan darah dari mulutnya, terpental ke belakang, dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Tetua Agung, anggota Sekte Tang berteriak kaget dan ingin bergegas maju untuk menyelamatkan mereka, tetapi Chen Ping melirik mereka dengan dingin, kita berjuang sendirian. Jika kalian berani bergerak, kalian akan mati. Singkat kata, tekanan tak kasat mata membuat anggota klan Tang tidak berani bertindak gegabah. Tetua Agung Klan Tang berjuang untuk bangkit dari tanah, matanya penuh dengan kengerian dan keengganan. Dia tidak menyangka bahwa dirinya, seorang manusia perkasa di alam transformasi abadi tingkat keempat, akan dipaksa melakukan hal seperti ini oleh seorang junior di alam Mahayana tingkat ketiga. Terlebih lagi, pihak lain bahkan tidak menggunakan pedang, sungguh salah perhitungan. Tapi sekarang, kita tidak bisa mundur. Langkah ketiga, sebaiknya kau lakukan. Suara Chen Ping terdengar lagi, dan sosoknya muncul di hadapan Tetua Agung Klan Tang seperti hantu. Ada secercah keputusasaan di mata Tetua Agung Klan Tang. Dia tahu bahwa dia harus mencoba yang terbaik. Sekilas tatapan kejam tiba-tiba terpancar di mata Tetua Agung Klan Tang. Aku tidak akan mati. Tetua Agung Klan Tang tiba-tiba menggigit lidahnya, menyemburkan seteguk darah, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan berteriak dengan suara rendah, teknik terlarang Klan Tang, 10.000 kupu-kupu melahap jiwa. Dalam sekejap, kupu-kupu hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya. Setiap kupu-kupu membawa napas kematian yang kuat, lalu melilit tubuh Tetua Agung Klan Tang. Kupu-kupu hitam ini tampaknya mampu melahap segalanya. Bahkan udara pun terkikis olehnya, sehingga menimbulkan suara mendesis. Chen Ping tersenyum dingin. Jelas bahwa Tetua Agung Klan Tang ingin tinjunya juga terkontaminasi oleh kupu-kupu hitam yang mengerikan ini, tetapi Chen Ping tidak sebodoh itu. Chen Ping tiba-tiba melancarkan pukulan, namun tepat saat tinjunya hendak mencapai Tetua Agung Klan Tang, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul. Pedang pembunuh naga langsung menembus tubuh Tetua Agung Klan Tang.
Pada saat yang sama, kupu-kupu hitam langsung ditelan oleh energi pedang dan berubah menjadi ketiadaan. Kamu, mata Tetua Agung Kelantang membelalak, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan wajahnya penuh dengan kebencian. Kamu tidak menepati janjimu. Kita sepakat untuk tidak menggunakan pedang, jadi aku akan membiarkan Chen Ping melakukan 3 gerakan. Namun untuk jurus ketiga, Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga, sungguh tak tahu malu. Jika tetua itu tahu hal ini, dia akan langsung membungkus Chen Ping dengan 10.000 cakram pemakan jiwa. Mengapa dia repot-repot membiarkan Chen Ping terkontaminasi oleh tinjunya? Chen Ping perlahan menghunus pedang pembunuh naga, menatap tetua sekte Tang yang marah dan berkata, "Maaf, aku tidak menepati janjiku. Aku minta maaf." Chen Ping meminta maaf kepada Tetua Agung Kelantang, dan sikapnya sangat tulus. Tetua Agung Kelantang menatap Chen Ping dengan mata tertuju padanya. Ekspresinya begitu marah hingga dia ingin memakan Chen Ping hidup-hidup. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya lagi. Tubuhnya perlahan jatuh, dan akhirnya dia benar-benar mati. Tetua Agung Kelantang telah meninggal. Dia ditikam sampai mati oleh pedang Chen Ping. Tetua Agung. Semua orang dari Kelantang mengerumuni Tetua Agung. Chen Ping, kamu benar-benar orang yang tidak tahu malu, kamu benar-benar tidak menepati janjimu. Qian Xiaohan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, menunjuk ke arah Chen Ping dan mengumpat. Bukankah aku sudah minta maaf? Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan pedang tadi. Atau kita bisa bertarung. Aku janji tidak akan menggunakan pedang. Chen Ping merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Tidak tahu malu, orang itu sudah mati. Apa gunanya meminta maaf? Qian Xiaohan gemetar. Bagaimana kalau aku menghidupkannya kembali? Kata Chen Ping. Kebangkitan. Qian Xiaohan tertegun dan menatap Chen Ping dengan tak percaya, bisakah kamu menghidupkan kembali orang mati? Hanya, Chen Ping perlahan mengulurkan tangannya, dan api panas mulai keluar dari telapak tangannya. Semua orang menatap Chen Ping dengan kaget saat ini, sambil menahan napas. Mereka belum pernah melihat seseorang yang dapat membunuh seseorang dan kemudian menghidupkannya kembali. Bisakah dia juga membangkitkan orang mati? Ming Shao juga penasaran. Dia melompat keluar dari jendela bar dan berdiri di antara kerumunan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Chen Ping. Api di telapak tangan Chen Ping makin membesar dan membesar. Kemudian Chen Ping menekan kedua telapak tangannya ke bawah, dan api pun menyelimuti tubuh Tetua Agung Kelantang. Saya belum pernah mendengar penggunaan api untuk menghidupkan kembali orang mati. Ada banyak hal yang belum kau dengar, bagaimana aku bisa memberitahumu metode membangkitkan orang mati? Tubuhnya hampir terbakar, apakah bisa dibangkitkan? Semua orang melihat pemandangan ini dan berbicara pelan. Qian Xiaohan juga terkejut, melihat mayat Tetua Agung Kelantang semakin mengecil, dan akhirnya berubah menjadi abu oleh api. Di mana orang-orang itu? Tidak bisakah kalian dibangkitkan? Qian Xiaohan bertanya. Maaf, saya membuat kesalahan, saya minta maaf. Chen Ping menyeringai. Bajingan tak tahu malu. Qian Xiaohan jadi gila. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mencemooh dan menatap Chen Ping dengan pandangan jijik. Tetapi Chen Ping sama sekali tidak peduli. Ming Shao pun berbisik, sial, kau malah menipuku. Setelah mengatakan ini, tubuh Ming Shao langsung menghilang dan kembali ke bar. Semua anggota Kelantang menjadi gila saat ini. Mereka tidak hanya membunuh pemimpin mereka, tetapi sekarang mereka bahkan membakar tubuhnya. Tidak ada jejaknya yang tersisa.
Sekelompok anggota klan Tang berteriak dan bergegas menuju Chen Ping. Wajah Chen Ping berubah dingin, dan dia menatap orang-orang dari Sekte Tang. Apakah kalian juga ingin menjadi seperti tetua agung kalian? Hanya dengan satu kalimat, semua orang dari Sekte Tang berhenti dan perlahan mundur. Chen Ping, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang kultivator Mahayana. Bagaimana mungkin kamu bisa begitu tidak tahu malu? Qian Xiaohan berkata dengan tubuh gemetar. Apakah aku tidak punya rasa malu? Chen Ping tersenyum dingin, kalian telah mengirim puluhan orang dari 3 sekte untuk mencariku, dan kalian pikir kalian punya rasa malu. Tetua Agung Sekte Tang berada di level yang lebih tinggi dariku, dan dia tahu bahwa aku telah bertarung dengan sengit, tetapi dia masih ingin bertarung denganku dalam pertarungan round robin. Apakah ini yang kalian sebut rasa malu? Tidak mengizinkan saya menggunakan senjata dan menerapkan berbagai pembatasan, apakah ini yang kau sebut memiliki muka? Saya pikir hal yang paling tidak tahu malu adalah Anda bahkan tidak punya 3 pintu. Kata-kata Chen Ping membuat Qian Xiaohan tercengang. Apapun yang terjadi, kau harus mati hari ini, kalau tidak aku akan kehilangan muka sepenuhnya. Qian Xiaohan berteriak dengan marah, dan hendak memimpin anak buahnya untuk menyerang Chen Ping. 3 gerbang tidak ada apa-apanya, apakah kamu masih berani melakukan itu? Pada saat ini, terdengar raungan kemarahan, lalu seluruh kehampaan mulai bergetar, dan sosok-sosok muncul di langit. Lin Chong telah tiba bersama Taoist Wuji dan para master kota matahari bulan. Melihat Lin Chong datang, wajah Qian Xiaohan langsung berubah jelek. Melihat ini, Lin Keting dan Lin Kevan melompat dan datang di depan Lin Chong. Ayah, ketiga orang ini tidak tahu malu. Mereka menggunakan jumlah mereka untuk menindas kaum minoritas dan bahkan menggunakan serangan bertubi-tubi terhadap Chen Ping. Ayah harus memberi mereka pelajaran. Lin Keting berkata pada Lin Chong. Lin Keting tidak tahan lagi menontonnya, tetapi sayangnya dia tidak cukup kuat untuk membantu Chen Ping. Sekarang ayahku sudah ada di sini, aku tidak perlu menanggungnya lagi. Murid, ayahmu pasti akan bertindak bahkan tanpa kau perintahkan. Bagaimana mungkin dia bisa melihat menantunya diganggu? Taoist Wuji membelai jenggotnya dan berkata, Tuan, Lin Keting tersipu. Chen Ping menatap Lin Chong yang sedang berlari mendekat, tersenyum tipis, dan merasa lebih percaya diri. Jika Qian Xiaohan mengambil tindakan, Chen Ping tidak akan bisa menolak. Pertarungan terus-menerus telah menghabiskan banyak tenaga Chen Ping, dan dia perlu mengisinya kembali. Di dalam kedai, Tuan Muda Ming melirik Lin Chong dan berkata perlahan, orang-orang dari kota matahari bulan juga sudah tiba, dan bahkan orang-orang dari 3 gerbang juga sudah tiba. Ming Sao, haruskah kita mengambil tindakan? Orang tua berambut merah itu bertanya. Sekarang Lian Sanmen telah bergabung dengan 4 dunia bawah, jadi mereka adalah anggota 4 dunia bawah. Jika ada bahaya, mereka tidak bisa berdiam diri. Lihat saja dan jangan khawatir untuk saat ini. Orang-orang ini belum menyerah sepenuhnya. Ming Sao berkata dengan ringan. Orang tua berambut merah itu tertegun sejenak, lalu dia mengerti dan mengangguk dengan berat. Qian Xiaohan selalu mengaku berasal dari Sekte Lian San, tetapi dia tidak pernah menyebutkan 4 istana dunia bawah. Karena mereka telah menyerah, mereka adalah orang-orang dari 4 istana dunia bawah, bukan Lian Sanmen. Hal ini membuat Guru Ming sedikit tidak senang, jadi ia memilih untuk terus menonton kesenangannya. Qian Xiaohan melihat ke arah kedai minuman, lalu menenangkan diri. Mereka sekarang adalah anggota istana 4 dunia bawah, jadi mereka tidak perlu takut dengan kota matahari bulan. Kaisar Lin, Chen Ping ini telah membunuh para tetua kita, dan sekarang dia telah membunuh pemimpin Sekte Ling dan tetua utama Sekte Tang, jadi kita harus membalasnya. Sebaiknya kau tidak ikut campur, kalau tidak, kota matahari bulanmu juga akan mengalami bencana yang dahsyat. Qian Xiaohan mengancam Lin Chong. Mengancam saya. Lin Chong melangkah maju dan langsung muncul, lalu menenangkan diri. Mereka sekarang adalah anggota istana 4 dunia bawah,
jadi mereka tidak perlu takut dengan kota matahari bulan. Kaisar Lin, Chen Ping ini telah membunuh para tetua kita, dan sekarang dia telah membunuh pemimpin Sekte Ling dan tetua utama Sekte Tang, jadi kita harus membalasnya. Sebaiknya kau tidak ikut campur, kalau tidak, kota matahari bulanmu juga akan mengalami bencana yang dahsyat. Qian Xiaohan mengancam Lin Chong. Mengancam saya. Lin Chong melangkah maju dan langsung muncul di depan Qian Xiaohan. Tekanan dari tubuhnya langsung menghancurkan Qian Xiaohan. Qian Xiaohan terkejut dan berkata cepat, apa yang ingin kamu lakukan? Kita sekarang adalah orang-orang dari 4 istana dunia bawah. Wah, Lin Chong menamparkan Qian Xiaohan dengan telapak tangannya, dia pun terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Aku tidak peduli siapa dirimu, bersikaplah rendah hati di hadapanku. Kamu berani mengancamku. Wajah Lin Chong sedingin es, dan auranya membuat semua orang di 3 gerbang ketakutan hingga mereka semua mundur. Qian Xiaohan berdiri dengan ekspresi malu di wajahnya, menatap Lin Chong dan berkata, kami benar-benar orang dari 4 istana dunia bawah, beraninya kau. Suara mendesing. Wah, Lin Chong tiba-tiba menghilang, dan kemudian Qian Xiaohan ditampar wajahnya lagi. Qian Xiaohan benar-benar bingung, tetapi dia tidak berani membuka mulutnya lagi. Lin Chong melihat sekeliling dan berkata, aku akan melindungi Tuan Chen. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Aura Lin Chong membuat semua orang di sekitarnya ketakutan. Tepat ketika semua orang takut berbicara dan hanya menatap kosong. Seperti suara yang datang dari dunia bisnis, gila sekali, gila sekali. Saat memukul anjing, kita harus melihat pemiliknya terlebih dahulu. Dia sudah mengatakan bahwa dia adalah anjing 4 dunia bawah kita, tetapi Kaisar Lin masih ingin menyerang kita. Bukankah ini berarti dia tidak menganggap serius 4 dunia bawah kita? Sosok Ming Shao perlahan muncul. Di sebelah Guru Ming, ada seorang lelaki tua berambut merah, dan di belakangnya ada 8 biksu berjubah hitam, masing-masing dari mereka berada di alam transformasi abadi. Melihat Tuan Muda Ming muncul, Qian Xiaohan segera memimpin anak buahnya untuk berada di belakang Tuan Muda Ming. Kali ini, kekuatan 4 dunia bawah telah meningkat pesat. Ada lebih dari 20 negeri peri. Lin Chong memandang Tuan Muda Ming yang muncul dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka ingin menyakiti Tuan Chen, aku akan membunuh mereka, dan kalian berempat dari dunia bawah tidak terkecuali. Meskipun Lin Chong takut dengan kekuatan 4 dunia bawah, jika mereka berhadapan dengan Chen Ping, bahkan jika Lin Chong harus mengorbankan seluruh kota matahari bulan, dia tidak akan bisa membiarkan Chen Ping mendapat masalah. Wah, kamu berani sekali. Sepertinya keputusanku untuk datang ke Wuwang di kali ini benar. Kami, 4 dunia bawah, tidak muncul selama beberapa tahun. Tidak ada yang bisa menolak kami. Mata Ming Shao sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya mulai perlahan naik. Jika kalian benar-benar bertarung, kita tidak tahu siapa yang akan menang atau kalah. Aura Lin Chong juga mulai meningkat. Warga kota Sun Mun, ditambah Chen Ping dan yang lainnya, jumlah mereka di alam abadi tidak sedikit. Keluarga Huo saya ada di sini untuk membantu Guru Ming. Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan Huo Zhenfeng datang bersama para tuan keluarga Huo. Awalnya, Huo Zhenfeng tidak ingin terlibat dalam pertarungan antara Lian Sanmen dan Sun Moon City, dia juga tidak ingin berhadapan dengan Chen Ping saat ini. Dia hanya ingin duduk santai dan menyaksikan pertarungan itu. Kala itu, sang nelayan akan mendapatkan keuntungan dari pertengkaran antara burung snipe dan kerang, namun setelah melihat Lian Sanmen bergabung dengan Istana 4 Dunia Bawah, Huo Zhenfeng tahu bahwa jika ia tidak membuat pilihan, begitu Chen Ping terbunuh, keluarga Huo mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Jadi setelah mempertimbangkan untung ruginya, Huo Zhenfeng memutuskan untuk membawa para guru keluarga Huo untuk membantu 4 Istana Dunia Bawah. Jelas saja, 4 dunia bawah jauh lebih kuat dari kota matahari bulan.
Dalam masyarakat saat ini, siapapun yang lebih kuat adalah yang benar. Melihat keluarga Huo tiba-tiba muncul, Lin Chong mengerutkan kening semakin erat. Kali ini, keseimbangan sepenuhnya beralih ke 4 dunia bawah. Saya tidak bisa bersembunyi lagi, ini masalah hidup dan mati. 10 kepala istana perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Kepala istana ke-10, aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Datang dan bergabunglah dengan kami untuk membunuh Chen Ping. Qian Xiaohan melihat 10 kepala istana dan bergegas menyapa mereka. Lagi pula, Qian Lao dari sekte Qian mereka ada di 10 istana, jadi dia sangat akrab dengan 10 master istana. Ia mengira bahwa 10 kepala istana muncul untuk membantu mereka. Permisi, saya perlu membantu Tuan Chen. Setelah master istana ke-10 selesai berbicara, dia perlahan berjalan ke sisi Chen Ping. Pilihan master istana ke-10 langsung membingungkan semua orang. Mereka tidak mengerti mengapa master istana ke-10 memilih Chen Ping. Tuan istana ke-10, kamu mengkhianati kuil, apakah kamu tidak takut dihukum oleh kuil? Melihat bahwa master istana ke-10 telah bekerja sama dengan Chen Ping, Huo Qing menanyainya dengan marah. Persetan denganmu? Aku bebas memilih siapa saja yang ingin aku bantu, apa urusanmu? Dulu aku tidak peduli padamu demi keluarga Huo, tapi sekarang istana 10 sudah tidak ada lagi, dan aku tidak takut pada apapun lagi. Master istana ke-10 mengumpat dengan marah. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan memilih Chen Ping. Karena dia melihat sendiri tindakan Tuan Xi, pemandangan ini terukir dalam di hatinya. Itu hanya satu lagi alam abadi tingkat 3, tidak masalah. Ming Shao tersenyum dingin. Bagaimana jika aku juga termasuk? Dengan suara gemuruh, penguasa wilayah utara perlahan muncul. Penguasa wilayah utara, alih-alih berkultivasi dengan baik dan mengatur para pembudidaya wilayah utara, apakah Anda masih ingin berpartisipasi dalam pertarungan kami? Qian Xiaohan menatap penguasa wilayah utara dan bertanya, omong kosong, kalau aku tidak ikut, menantu kesayanganku akan diganggu sampai mati oleh kalian. Penguasa wilayah utara perlahan berjalan ke arah Chen Ping, menepuk bahu Chen Ping dan berkata, menantu yang baik, jangan takut, aku akan membantumu. Penguasa wilayah utara, apa maksudmu? Dia adalah pria milik putriku. Lin Chong menatap penguasa wilayah utara dan bertanya, Kaisar Lin, dia adalah lelaki milik putriku, kita pernah bertemu sebelumnya. Penguasa wilayah utara menarik Hua Yuying dan berkata, putriku, apakah menurutmu Chen Ping adalah lelakimu? Lin Chong juga menarik Lin Keting dan berkata, gadis, apakah menurutmu Chen Ping adalah lelakimu? Lin Keting dan Hua Yuying sangat malu. Bagaimana mereka bisa membicarakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang? Chen Ping juga terbatuk canggung dan berkata, kalian berdua adalah wanitaku. Kita bertiga pernah tidur bersama. Penguasa wilayah utara dan Lin Chong saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Penguasa wilayah utara berkata, apakah ini berarti kita berdua telah menjadi saudara? Ya, itu pasti masuk hitungan. Lin Chong mengangguk. Berhentilah mencoba mencari teman di sini, serahkan Chen Ping, atau kalian akan mati bersama. Bahkan dengan penguasa wilayah utara, kau tetap tidak punya kesempatan menang. Ming Shao berkata dengan tidak sabar. Bagaimana jika kita termasuk di dalamnya? Dua sosok berapi-api muncul, mereka adalah penampilan dan pertanyaan cinta dari sekte Huofen. Chen Ping sedikit tertegun saat melihat pakaian kedua pria itu, tetapi dia segera menyadari bahwa pria ini bukanlah orang yang menyebut dirinya Ning Zisai. Wen Xi, mengapa kamu dari sekte Huofen membuat masalah? Apakah kamu memiliki hubungan dengan Chen Ping? Atau apakah adikmu juga menjadi wanita Chen Ping? Ketika Guru Ming melihat dua saudara kandung Wen Xi dan Wen Qing muncul, dia bertanya dengan sangat tidak senang. Kami tidak punya persahabatan. Kami hanya tidak senang padamu dan ingin memberimu pelajaran. Datanglah ke dunia dan katakan. Pada saat ini,
Chen Ping menatap kedua kakak beradik itu dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini berasal dari Sekte Huofen. Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa orang-orang dari Sekte Huofen akan datang membantu saya atas inisiatif mereka sendiri. Hebat sekali, 3 kekuatan teratas di alam surgawi benar-benar akan saling bertarung. Mengapa Sekte Huofen tiba-tiba ingin membantu Chen Ping? Apakah ada hubungannya? Ini semakin ramai. Menjauhlah untuk sementara waktu. Saya pikir banyak orang akan mati. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua mulai berbicara dengan suara pelan. Tuan Muda Ming memasang wajah jelek, matanya menyala karena marah, menatap tajam ke arah Wensi. Wensi, jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena Sekte Huofen-mu terkenal dan dikatakan sebagai sekte terbesar di alam surgawi. Jika kau tidak ingin mati, pergilah dari sini. Aku tidak akan memprovokasimu. Jika kau bersikeras membantu Chen Ping, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Apa yang kau bicarakan? Kalau kau ingin bertarung, bertarunglah. Bukankah kau selalu sombong dan meremehkan semua orang? Wensi sudah lama tidak senang dengan Tuan Muda Ming, jadi dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menghadapinya. Sebenarnya, jika Anda mengatakan bahwa mereka memiliki persahabatan dengan Chen Ping, sebenarnya tidak ada sama sekali. Wensi dan Wenxing, kakak beradik, tidak senang dengan Tuan Muda Ming. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Mereka masih memahami kebenaran ini. Tiba-tiba, ketegangan meningkat dan suasana menjadi sangat menyedihkan. Pada saat ini, selama satu orang mengambil tindakan, perkelahian akan segera dimulai. Tepat ketika semua orang merasa tercekik oleh atmosfer, tiba-tiba terjadi pergerakan antara langit dan bumi, dan cahaya putih aneh menyelimuti tanah Wuang. Seluruh ruang di negeri Wuang seakan tertindas. Semua orang merasakan seakan-akan ada gunung yang menekan mereka. Tangga menuju surga muncul. Seseorang berteriak keras. Semua orang mendongak pada saat yang sama dan mendapati bahwa sebuah tangga menuju surga sebesar gunung perlahan muncul di kehampaan. Akhirnya, tangga itu jatuh dengan keras ke tanah. Saat tangga itu mendarat, semua orang berlari ke arahnya. Kedua golongan manusia yang tadinya hampir berkelahi, tak lagi peduli satu sama lain dan terbang menuju tangga menuju surga. Chen Ping juga dengan cepat melesat menuju tangga menuju surga. Tangga menuju surga sangat besar dan menjulang hingga ke awan. Total ada 9 anak tangga, dan ada gerbang cahaya di setiap anak tangga. Pada anak tangga pertama, seseorang mengukir 2 karakter besar, naik ke surga. Melihat tangga besar di depannya, ekspresi Chen Ping menjadi serius. Tangga ini memancarkan kehidupan kuno dan penuh perubahan, yang membuat orang takut. Jelaslah bahwa tangga menuju surga ini sengaja dibangun oleh seseorang. Mungkin seorang abadi dari surga, atau mungkin seorang kultivator yang lebih maju. Di mata orang-orang ini, para kultivator di dunia surgawi seharusnya seperti semut atau bidak catur. Pada saat ini, beberapa orang tidak dapat menunggu lagi dan bergegas menuju tangga menuju surga. Namun, tidak banyak orang yang menginjakkan kaki di tangga tingkat pertama. Semuanya langsung menuju ke tingkat ketiga. Mengapa orang-orang ini tidak pergi ke lantai pertama? Chen Ping bertanya dengan heran. Chen Ping, orang-orang ini sudah pernah ke tangga surgawi dan telah melewati level pertama. Setiap kali mereka melewati satu level, tanda kelulusan akan tertinggal di tubuh mereka. Jadi mereka tidak perlu melewatinya lagi saat mereka terus memasuki tangga surgawi. Kamu belum pernah memasuki tangga, jadi kamu harus mulai dari lantai pertama. Kami tidak bisa menemanimu. Setelah kamu melewati level itu, kami tidak akan bisa memasuki lantai pertama. Yun Li mengikuti Chen Ping dan berkata, Chen Ping kemudian mengerti bahwa setelah melewati level tersebut,
dia tidak dapat masuk lagi dan hanya dapat melanjutkan ke level berikutnya. Jangan khawatir, level pertama sangat mudah. Dengan kemampuanmu, kamu bisa melewatinya dengan mudah. Lagi pula, para kultivator di dunia tingkat pertama tidak terlalu kuat dan tidak bisa menyakitimu sama sekali. Tapi ada satu hal yang lebih merepotkan, yaitu syarat untuk melewati level itu. Kamu harus mencarinya sendiri, dan orang yang kamu tantang setiap kali melewati level itu berbeda-beda. Lin Kevan menepuk bahu Chen Ping dan berkata, "Saya menduga bahwa dunia di dalam tangga ini tidak statis. Sayangnya, setelah kita melewatinya, kita tidak bisa lagi memasukinya, jadi kita tidak punya cara untuk memverifikasinya." Hyun Bin berkata sambil melihat tangga di depannya. "Siapa peduli, selama aku bisa mendapatkan sumber daya dan pelatihan di tangga surgawi, itu bagus. Jika aku ingin mencapai surga melalui tangga surgawi, itu tidak akan jauh lebih mudah daripada berlatih dan naik sendiri." Zhou Tang berbicara, dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka hanya perlu melatih diri di tangga menuju surga, lalu menemukan beberapa sumber daya yang bisa mereka gunakan di dunia tangga menuju surga. Adapun mencapai lantai 9 dan kemudian mengandalkan tangga untuk mencapai surga, kami akan menunggu kabar baik Anda di gerbang Dao. Tangga ini akan muncul dan tinggal di sini selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, tangga ini akan perlahan menghilang. Jadi, Tuan Chen tidak perlu terlalu cemas. Selama Anda menghitung waktunya dengan baik, Anda bisa keluar dalam 3 bulan. Jika tangga surgawi menghilang dan kamu belum keluar, kamu harus tinggal di dunia tangga surgawi selama 100 tahun. Lin Chong mengikuti Chen Ping dan berkata, "Oke." Chen Ping mengangguk. "Ayah, aku ingin pergi ke lantai pertama bersama Chen Ping untuk melihat-lihat." Lin Keting berbicara, "Tidak. Kekuatanmu saat ini terlalu rendah. Akan berbahaya untuk menaiki tangga itu. Lagi pula, Tuan Chen pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman, bukan untuk bermain denganmu." Lin Chong melotot ke arah Lin Keting dan berkata. Lin Keting mendengus dingin, sangat tidak puas. Sementara Chen Ping sedang berbicara, banyak orang telah memasuki tangga menuju surga. Beberapa kultivator juga memasuki lantai pertama, termasuk Ningzi dan Su Yuki. Chen Ping menatap punggung kedua orang itu yang berapi-api. Dia tidak menyangka bahwa kedua orang ini juga memasuki tangga menuju surga untuk pertama kalinya. "Tuan Chen, kami para suster harus pergi dulu. Kami sudah melewati lantai pertama dan harus pergi ke lantai 2. Saya berharap bisa bertemu Master Chen di lantai 2. Setelah Hong Yao dan Lan Yao selesai berbicara, mereka melompat ke tangga batu kedua, lalu perlahan berjalan menuju gerbang cahaya. "Aku juga pergi." Chen Ping berpamitan kepada semuanya. Tetapi pada saat ini, Lin Keting tiba-tiba melompat dan berlari langsung ke gerbang cahaya di lantai pertama. Pendeta Tao Huji merasa ngeri, tetapi sudah terlambat. Lin Keting sudah menyerbu ke gerbang cahaya. "Jangan khawatir, aku akan mengawasinya saja." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera mengejarnya dan bergegas ke gerbang cahaya. Tetapi ketika Chen Ping bergegas memasuki gerbang cahaya, dia hanya merasakan bayangan putih kabur di depan matanya, dan dalam sekejap dia tiba di dunia tangga menuju surga. Ketika cahaya perlahan-lahan muncul di depan mata Chen Ping dan dia bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas, dia benar-benar terpana. Tidak ada jejak Lin Keting sama sekali di sekitarnya, dan bahkan dalam jarak 100 mil atau lebih jauh lagi, tidak ada seorang pun yang dapat mendeteksi kehadiran Lin Keting. Tampaknya transmisi gerbang cahaya bersifat acak dan tidak berteleportasi ke tempat yang sama di dunia ini. Saya tidak tahu apakah dunia ini cukup besar, dan apakah saya dapat menemukannya. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu menatap dunia di depannya. Ini adalah tanah tandus.
tak berujung dan tak berbatas, dan energi spiritual di dunia ini tidak terlalu kuat, terlihat sangat tandus. Tidak heran dunia ini berada di level pertama. Sangat sulit bagi master manapun untuk muncul di dunia seperti itu. Namun, untuk mengalahkan seseorang dan melewati level, Chen Ping masih harus menemukannya sendiri. Masih mencari Lin Keting, Chen Ping jatuh dari udara ke tanah, dan berjalan perlahan ke depan di atas pasir dan kerikil. Jika Anda terbang di udara, Anda perlu mengonsumsi banyak kekuatan spiritual. Energi spiritual di dunia ini tipis dan tidak banyak sumber daya. Jika Anda ingin mengisinya kembali, Anda hanya dapat memulainya dari sumber daya Anda sendiri. Jadi Chen Ping ingin menghemat sedikit. Bagaimanapun, sumber daya sangat berharga di sini. Chen Ping berjalan selama beberapa waktu sebelum sebuah kota muncul di depannya. Ada penghalang formasi di sekitar kota untuk melindungi keselamatannya. Ketika Chen Ping mendekati kota itu, selusin biksu tiba-tiba muncul dengan senjata di tangan mereka dan mengepung Chen Ping. Pemimpin orang-orang ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah Tao. Dia pasti seorang pendeta Tao. Hanya dengan sekali pandang, Chen Ping menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini hanya di alam fusion, orang tua terkuat hanya di alam fusion tingkat ke-8. Di mata Chen Ping, alam fusi saat ini bahkan tidak sebagus semut. Rekan Taois, dari mana asalmu? Apa yang membawamu ke kota kami? Orang tua itu memandang Chen Ping dengan hati-hati dan bertanya, "Saya datang dari alam surgawi, dan saya datang ke sini untuk..." Sebelum Chen Ping selesai berbicara, orang-orang itu tiba-tiba tampak ketakutan, lalu berbalik dan berlari menuju kota. Orang tua itu berlari memasuki kota terlebih dahulu, lalu berteriak keras, "Bencana alam telah dimulai, cepat buka formasi." Saat formasi di sekitar diaktifkan, seluruh kota diselimuti cahaya. Banyak orang di kota memandang Chen Ping dengan ngeri. Chen Ping sangat bingung, mengapa orang-orang ini takut padanya. Chen Ping melangkah menuju kota selangkah demi selangkah, dan dengan lembut menekan telapak tangannya pada cahaya formasi pelindung, formasi di sekitar kota langsung hancur. Dengan cara ini, Chen Ping berjalan memasuki kota dengan mudah. Tetapi kali ini semua orang di kota itu ketakutan. Tangisan wanita dan jeritan anak-anak terdengar seperti kiamat. "Orang tua, apa yang kau lakukan? Aku bukan setan. Mengapa kau begitu takut padaku?" Chen Ping bertanya pada orang tua itu dengan sangat bingung. Orang tua itu menatap Chen Ping. "Bukankah kamu di sini untuk mencuri sumber daya dan membunuh orang?" "Tentu saja tidak. Aku punya sumber daya. Mengapa aku harus mencuri milikmu? Lagi pula, kalian semua akan menjadi miskin. Bahkan energi spiritual di dunia ini tampaknya langka. Sumber daya apa yang ada?" Kata Chen Ping acuh tak acuh. Mendengar hal itu, lelaki tua itu pun menangis sejadi-jadinya dan berkata sambil terisak-isak, "Dahulu kala, dunia kita ini memiliki energi spiritual yang kaya dan sumber daya yang melimpah di mana-mana. Sangat disayangkan bahwa 300 tahun yang lalu, banyak master dari alam lain tiba-tiba turun ke dunia ini, merampok sumber daya dunia kita dan membunuh para pembudidaya di dunia kita. Setiap 100 tahun, seorang penguasa akan muncul di dunia kita, membakar, membunuh, dan menjarah. Kita menyebutnya bencana alam. Orang-orang itu juga mengatakan bahwa mereka berasal dari alam surga. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari alam surga tadi, aku tahu bencana alam telah dimulai." Orang tua itu berbicara dengan sangat sedih. Dunia yang awalnya kaya akan sumber daya telah menjadi seperti ini, jadi bagaimana para kultivator di dunia ini dapat berlatih, kekuatan mereka secara umum tidaklah kuat. Hanya 300 tahun, Chen Ping sedikit mengernyit. Kalau dunia ini baru mengalami penjarahan selama 300 tahun,
maka itu membuktikan bahwa dunia ini sudah pasti bukan dunia asal tangga pertama menuju surga, dan pasti sudah tergantikan. Melihat situasi saat ini, jika tangga ke surga muncul lain kali, dunia di tingkat pertama kemungkinan besar bukan milik orang-orang ini. Lagi pula, 3 perampokan telah membuat dunia ini tidak memiliki sumber daya tersisa untuk dipanen. Siapakah sebenarnya yang membantu para kultivator di alam surgawi? Chen Ping tidak dapat memahami, di antara dunia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, bagaimana seseorang dapat memberi makan satu dunia ke dunia lainnya. Terkait situasi saat ini, dunia lain di dunia ini langsung diteleportasi ke sini melalui portal Stairway to Heaven, bukan dunia ini yang ada di dalam Stairway to Heaven. Orang tua, karena kamu sudah mengalami hal ini 3 kali, kamu pasti tahu bahwa kita perlu menantang seseorang saat kita datang ke sini, kan? Selama kamu berhasil dalam tantangan ini, kamu dapat meninggalkan duniamu. Chen Ping ingin mencari tahu dari orang tua ini, siapa yang harus ditantangnya agar bisa keluar dari sini. Karena aku harus mencarinya sendiri, pasti ada seseorang yang mengetahuinya. Aku tidak bisa hanya menebak-nebak lalu membunuh semua orang di dunia ini. Tentu saja aku tahu. Tetapi kamu tidak boleh pergi sekarang, tunggulah di sini selama beberapa hari, lalu pergilah untuk menantangku. Orang tua itu memberi instruksi pada Chen Ping. Mengapa demikian? Tanya Chen Ping dengan bingung. Jika Anda menantangnya sekarang, dia akan berada dalam kondisi terkuatnya. Jika Anda menunggu hingga orang lain menantangnya, maka itu akan menjadi yang termudah. Kata orang tua itu, Chen Ping tersenyum. Meskipun tantangan tingkat pertama sulit, dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Rekan Taois, kamu tidak perlu tertawa. Apakah kamu pikir dunia kita tandus dan tidak memiliki tuan, dan kamu dapat menang dengan mudah? Kata orang tua itu. Chen Ping mengangguk dan tidak menyangkalnya. Kamu salah, orang yang ingin kamu tantang bukan dari dunia kita, tapi datang ke dunia kita belum lama ini. Ketika orang ini tiba, kita tahu bahwa bencana alam akan segera dimulai. Mungkin ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Aku takut dunia kita akan hancur. Orang tua itu memandang tanah tandus yang tandus itu dan berkata dengan penuh emosi. Mengapa begini? Chen Ping tercengang, jelas bahwa dunia kita telah dipilih untuk menjadi tempat uji coba. Ketika uji coba ini selesai, misi kita akan tercapai, dan dunia ini tidak perlu ada lagi. Di mata makhluk-makhluk perkasa itu, dunia kita tak lebih dari setitik debu. Setelah orang tua itu selesai berbicara, air mata benar-benar mengalir dari matanya. Chen Ping terdiam. Dia tidak tahu bagaimana cara menghibur lelaki tua itu. Serangan musuh, tiba-tiba seseorang berteriak, dan kemudian semua orang di kota itu melompat ke udara karena panik. Beberapa wanita dan anak-anak tetap tinggal di kota dan bersembunyi di rumah mereka. Di kejauhan, 2 titik hitam mendekat dengan cepat dan segera tiba di atas kota. Kedua kultivator ini telah mencapai alam Mahayana tingkat ke-8. Tetapi di mata para pendeta kota kecil ini, kedua orang ini adalah orang-orang kuat yang tak terkalahkan. Sial, ini tempat terkutuk tanpa sumber daya sama sekali. Akhirnya aku menemukan kota kecil yang dihuni penduduk. Saudaraku, mari kita pergi mencari dan melihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka langsung menuju kota. Melihat hal ini, banyak biksu di kota itu melangkah maju untuk menghentikannya. Namun, pihak lain menutup mata terhadap hal itu. Salah satu dari mereka hanya melambaikan tangannya, dan aura mengerikan turun dari langit. Para pendeta di kota itu gugur satu demi satu, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan mereka. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Kedua lelaki itu mendarat di kota itu,
dan salah satu dari mereka mendengus dingin. Serahkan semua sumber daya yang kalian miliki, dan kami dapat menyelamatkan nyawa kalian. Orang lain juga berkata cepat, kirimkan beberapa wanita cantik lagi ke sini agar kita bisa bersenang-senang. Semua pendeta di kota itu melotot ke arah kedua lelaki itu, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Kalian berdua ini apa-apaan? Apa gunanya menindas yang lemah? Pada saat ini, Chen Ping mengikuti lelaki tua itu dan perlahan-lahan tiba di jalan di tengah kota. Siapa gerangan yang berani berkata begitu tentang kami, saudara-saudara? Seorang pria mengumpat dengan keras, menoleh dan melihat Chen Ping. Ketika kedua orang ini melihat Chen Ping, wajah mereka berubah menjadi hijau. Di mata para biksu kota kecil ini, mereka sangatlah berkuasa. Namun di mata Chen Ping, mereka hanyalah semut. Kedua pria itu mengenal Chen Ping dan mengetahui kekuatan sejatinya. Ketika mereka berada di Sekte Tao, mereka berada di tengah kerumunan dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Chen Ping telah membunuh pemimpin Sekte Ling dan Tetua Agung Sekte Tang. Tuan Chen, saya tidak menyangka Anda ada di sini juga. Kedua pendeta itu gemetar ketakutan. Kalian berdua hanya ingin mendapatkan pengalaman dan lulus ujian. Mengapa kalian harus menyakiti kehidupan orang lain? Sumber daya yang dimiliki orang-orang ini tidak berguna bagi kalian. Keluar dari sini sekarang, berhenti menindas yang lemah. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata, kedua biksu itu mengangguk berulang kali, lalu berlari pergi tanpa menoleh ke belakang. Ketika para biksu di kota melihat pemandangan ini, mereka semua berlutut untuk menyembah Chen Ping. Orang tua itu juga terkejut, dia tidak menyangka Chen Ping begitu kuat, bahkan orang-orang yang datang dari bencana alam pun takut pada Chen Ping. Rekan Taois, tolong selamatkan hidup kami, orang tua itu pun berlutut. Orang tua, cepatlah bangun. Chen Ping membantu orang tua itu berdiri dan dengan santai menggambar pola formasi di udara. Kemudian seluruh kota diselimuti cahaya keemasan. Orang tua, aku telah menyiapkan formasi pertahanan di sekitar kota ini. Jika kau menghadapi bahaya, selama kau tidak meninggalkan kota ini, tidak ada yang bisa membahayakan nyawamu. Kata Chen Ping, terima kasih. Terima kasih. Banyak biksu di kota itu mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Orang tua, saya ingin menantang seseorang, bisakah Anda memberitahu saya di mana orang yang akan ditantang? Chen Ping bertanya, lelaki tua itu menunjuk ke arah barat daya dan berkata, seharusnya di arah itu, ada seorang pria memegang kapak raksasa, tingginya hampir 100 meter. Chen Ping memperoleh informasi yang berguna dan tidak tinggal terlalu lama, tetapi langsung menuju ke barat daya. Pada saat ini, Chen Ping menyebarkan indera spiritualnya dan mulai menangkap aura pria yang disebutkan lelaki tua itu. Lagi pula, jika seseorang ditantang, kekuatan lawannya tidak boleh terlalu rendah. Jika tidak, itu tidak akan berarti. Segera, Chen Ping mengunci suatu area dan mendarat langsung di sana. Chen Ping melihat sekeliling dengan pandangan waspada. Tiba-tiba terjadi gempa bumi dan seluruh bumi berguncang. Chen Ping dengan cepat melompat ke udara, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat jurang yang dalam di tanah, kemudian seorang pria memegang kapak besar perlahan berjalan keluar. Pria itu berpakaian compang camping, seperti pengemis, tingginya 100 meter, tetapi auranya sangat menakutkan. Lelaki itu mendongak ke arah Chen Ping dan menyeringai, seorang Mahayana Realm tingkat ketiga berani menjadi yang pertama menantang, kau punya nyali. Kebetulan aku tidak bisa menemukan sumber daya apapun di tempat terkutuk ini, jadi aku akan mendapat uang darimu. Chen Ping menatap pria itu dan ekspresinya berubah sangat jelek. Sial! Apakah level pertama begitu menyimpang? Bagaimana orang lain bisa melewati level pertama?
Chen Ping mengerutkan kening, sangat bingung, bahkan saudara perempuan Hong Yao dan Lan Yao telah melewati level pertama. Bagaimana mereka mengalahkan monster besar di depan mereka? Nak, ini juga pertama kalinya bagiku. Aku tidak tahu bagaimana yang lain bisa lulus. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke arah Chen Ping. Sial, Chen Ping mati rasa. Ternyata tantangan di tangga menuju surga ini berbeda-beda setiap saat. Ketika laki-laki itu menebang dengan kapaknya, langit dan bumi meledak, sungguh mengerikan. Chen Ping tidak punya jalan keluar, kecuali dia tidak ingin menantang level kedua, dia harus mengalahkan orang di depannya. Sekarang satu-satunya pilihan adalah berjuang keras. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan kemudian langsung menangkis kapak pria itu. Dengan suara keras, tubuh Chen Ping terlempar mundur ribuan kaki dan tangannya menjadi mati rasa. Chen Ping menatap pria di depannya dengan kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apakah level pertama begitu kuat? Apakah ini secara khusus ditujukan kepada saya? Chen Ping menenangkan tubuhnya, menggenggam erat pedang pembunuh naga dengan kedua tangan, dan secercah kesungguhan terpancar di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak liar, dan pedangnya bersinar terang. Menghadapi monster besar di depannya yang tingginya 100 meter dan memegang kapak besar, dia tahu bahwa dia tidak boleh ceroboh dalam pertempuran ini. Datang lagi, teriak Chen Ping dengan suara rendah, dan bergegas menuju pria itu seperti kilat. Pedang pembunuh naga membelah langit, memunculkan energi pedang tajam yang langsung menuju dada pria itu. Pria itu menyeringai dan mengayunkan kapak raksasa itu, menciptakan hembusan angin yang bertabrakan dengan energi pedang Chen Ping. Dengan suara keras, langit dan bumi seakan terkoyak, gelombang udara menyapu sekeliling, dan tanah retak lagi. Chen Ping terdorong mundur puluhan kaki, tetapi dia tidak mundur. Sebaliknya, matanya menunjukkan semangat juang yang lebih kuat. Dia merasakan kekuatan mengerikan laki-laki itu, namun juga menangkap sedikit irama misterius darinya. Setiap ayunan kapak raksasa itu tampaknya mengandung semacam aturan langit dan bumi, yang membuatnya merasakan sesuatu yang samar-samar. Jadi begitulah adanya, Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, dengan secercah pencerahan di matanya. Dia tidak lagi terburu-buru menyerang, tetapi mulai mengamati pergerakan pria itu dengan saksama, mencoba memahami misteri di balik kekuatan itu. Melihat Chen Ping tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang, pria itu mendengus dingin, mengangkat kapak besarnya tinggi-tinggi, dan menebasnya secara tiba-tiba. Kemanapun bilah kapak itu lewat, ruang itu tampak terkoyak, meninggalkan retakan gelap yang langsung menuju ke arah Chen Ping. Ekspresi Chen Ping berubah serius, dan dia berhasil menghindari serangan itu. Dia merasakan kekuatan penghancur yang terkandung dalam bilah kapak itu, dan menjadi lebih waspada, tetapi juga lebih bersemangat. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, dan jika dia bisa mendapatkan wawasan darinya, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Chen Ping berteriak lagi, mengayunkan pedang pembunuh naga, dan energi pedang itu bagaikan pelangi, bertabrakan dengan kapak raksasa pria itu lagi. Kali ini, ia tak lagi sekadar bertarung secara langsung, tetapi mencoba menyatukan kekuatan spiritualnya dengan niat pedang, mencari misteri yang tersembunyi dalam pertempuran itu. Pertarungan menjadi semakin sengit, langit dan bumi dipenuhi fluktuasi energi yang dahsyat. Sosok Chen Ping terus berkelebat di udara, dan energi pedang dari pedang pembunuh naga terjalin dengan kapak raksasa pria itu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat pertempuran terus berlanjut, gerakan Chen Ping menjadi semakin halus, dan niat pedangnya menjadi semakin halus.
Dia merasa seolah-olah telah menyentuh tepi alam tertentu, suatu keadaan misterius yang melampaui kekuatan belaka. Ternyata kekuatan bukan hanya kekuatan kasar, tetapi pemahaman dan penerapan hukum langit dan bumi. Pikiran Chen Ping tiba-tiba menjadi jernih, dan secercah cahaya melintas di matanya. Dia tidak lagi bertahan, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Energi pedang-pedang pembunuh naga menjadi semakin ganas, dan setiap serangan membawa irama misterius. Pria itu merasakan perubahan Chen Ping dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa biksu yang tampaknya lemah di depannya ini akan terus berkembang dalam pertempuran dan bahkan mulai mengancamnya. Wah, menarik sekali, pria itu mencibir dan mengayunkan kapaknya lebih keras lagi, mencoba menekan Chen Ping dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, Chen Ping saat ini bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali memasuki pertempuran. Niat pedangnya semakin kuat dan padat, dan setiap serangan membawa kekuatan aturan langit dan bumi. Ketika bertabrakan dengan kapak raksasa milik pria itu, dia berhasil menang. Terjadi tabrakan hebat lagi. Pedang pembunuh naga milik Chen Ping dan kapak raksasa milik pria itu terguncang pada saat yang sama. Chen Ping memanfaatkan situasi itu untuk mundur, sedikit keyakinan terpancar di matanya. Dia tahu bahwa dia telah menemukan cara untuk mengalahkan pria itu. Selanjutnya, saatnya untuk mengakhiri, Chen Ping berteriak pelan, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak liar. Energi pedang-pedang pembunuh naga tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi bayangan pedang besar, melesat lurus ke arah pria itu. Lelaki itu merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bayangan pedang itu. Raut wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru mengangkat kapak raksasanya untuk melawan. Namun kali ini kapak raksasanya gagal menghalangi sepenuhnya energi pedang Chen Ping. Bayangan pedang itu menebas. Kapak raksasa milik lelaki itu terlempar dan tubuhnya terdorong mundur ratusan kaki. Dia menatap bekas luka pedang yang dangkal di dadanya, dan sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya. Kamu bukan alam Mahayana kelas 3. Kamu telah menyembunyikan alammu, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan menyakitiku. Pria itu menatap Chen Ping dengan tak percaya, dengan sedikit nada takut dalam suaranya. Kamu baru tahu, sepertinya agak terlambat. Chen Ping tersenyum tipis. Kau sembunyikan kerajaanmu dan membuatku ceroboh, kau sangat jahat. Pria itu sangat tidak puas. Chen Ping tersenyum tipis. Matanya penuh percaya diri. Teruskan, ini baru permulaan. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya lagi, dan energi pedang itu bagaikan pelangi, melesat lurus ke arah pria itu. Kali ini, niat pedangnya lebih kental, dan setiap serangan membawa kekuatan aturan langit dan bumi, sehingga sulit bagi pria itu untuk melawan. Saat pertempuran semakin intensif, kekuatan pedang Chen Ping bertambah kuat. Dia merasa seolah-olah dia telah menyentuh tepi suatu alam tertentu, suatu keadaan misterius yang melampaui kekuatan sederhana. Akhirnya, Chen Ping menebas dengan pedangnya, dan kapak raksasa pria itu terlempar sepenuhnya, dan tubuhnya terlempar mundur ribuan kaki. Dia menatap bekas luka pedang yang dalam di dadanya, dan jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Wah, kamu menang. Pria itu mendesah. Kita bisa pergi ke lantai berikutnya.